Sampai jumpa lagi teman-teman di Go Info 62. Kali ini aku mau bahas sesuatu yang masih hangat untuk dibicarakan, yaitu tentang bahasa Melayu gitu teman-teman. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa yang dipergunakan oleh Malaysia ini memang sama-sama bahasa Melayu teman-teman. Namun bahasa Melayu ini tidak serta-merta sama teman-teman. Bahasa Melayu di Malaysia itu mungkin bahasa Melayu yang hanya dipengaruhi oleh bahasa Melayu India dan Cina, ya, serta ada campuran beberapa kosakata dari bahasa Inggris. Tapi memang bahasa Inggris ini lebih banyak teman-teman. Sedangkan di Indonesia sendiri, bahasa Melayu yang ada di Indonesia ini dia mengalami percampuran atau ada beberapa bahasa yang diserap dalam bahasa Melayu versi Indonesia. Makanya bahasa Melayu yang ada di Indonesia ini sudah bukan murni lagi bahasa Melayu teman-teman, tapi bahasa Melayu yang ada di Indonesia ini adalah bahasa Melayu hasil serapan dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Misalnya dari Jawa, Sumatera, Madura, Sunda, dan bahasa Kalimantan, serta dari wilayah lain yang ada di Indonesia. Karena memang bahasa sendiri di Indonesia ini banyak teman-teman, bukan hanya 10 atau 20. Bahasanya sangat banyak, mungkin sampai ratusan teman-teman yang ada di Indonesia. Dan untuk menyatukan ini semua memang ada penyerapan dari berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan ini fun-fun aja, nggak masalah. Kami tidak pernah mengakui bahasa Indonesia ini, oh ini bahasa Jawa terbanyak dari bahasa Jawa, oh ini terbanyak dari bahasa Sunda. Tidak. Kami mengakui bahwa ini adalah bahasa campuran dari seluruh budaya dan bahasa yang ada di Indonesia. Makanya kalau membandingkan dengan Malaysia sendiri sebenarnya tidak tepat teman-teman, karena penutur bahasa Melayu yang ada di Malaysia ini kan hanya sekitar 30 juta. Sedangkan di Indonesia sendiri 270 juta. Jadi hampir 10 kali lipatnya teman-teman. Penutur bahasa Indonesia itu 10 kali lipatnya dari penduduk Malaysia. Inilah sebenarnya unsur bahasa inilah yang terkadang ini menjadi rancu teman-teman. Apalagi ini arahnya kan kemana-mana teman-teman. Bahkan sampai unsur budaya, unsur-unsur yang lain coba untuk teman-teman di Malaysia mengakui itu sebagai produk mereka atau hak paten mereka. Nah, selama ini Indonesia jadi ribut karena ini, ribut-ribut di media. Setelah ribut di media, Malaysia mengakui bahwa ini mereka tidak mengklaim gitu. Mereka coba untuk beralih kata teman-teman. Tapi ini sudah ribut dulu di media. Seperti halnya Reok Ponorogo yang diakui sebagai salah satu warisan budaya Malaysia, tari pendet, dan lain-lain teman-teman. Padahal sebenarnya kasusnya kan tidak seperti itu teman-teman. Kasus ini berawal dari banyaknya orang Indonesia yang menjadi TKI atau TKW di Malaysia, dan mereka itu jumlahnya puluhan atau bahkan sampai ratusan ribu teman-teman di Malaysia ini. Nah, pada saat-saat tertentu mereka itu rindu dengan kampung halamannya. Terkadang mereka menggelar pentas budaya sesuai dengan daerah asalnya.
Dan ini dilakukan oleh mereka berulang-ulang. Nah, karena kesenian ini dilakukan berulang-ulang di Malaysia, mereka menganggap ini adalah bagian budaya dari Malaysia. Sedangkan ini bukan, teman-teman. Ini adalah murni budaya dari Indonesia. Berbagai macam kerancuan inilah yang ternyata sering mengakibatkan kesalahpahaman antara Indonesia dan Malaysia. Akar permasalahannya adalah Malaysia ini mengakui bahwa kita semua itu termasuk dalam wilayah Melayu, wilayahnya mereka, teman-teman. Harusnya sih sebenarnya nggak seperti itu. Wilayah yang kecil adalah menjadi bagiannya wilayah yang besar, tidak sebaliknya. Wilayah yang jumlahnya 10% mau mencaplok yang jumlahnya 10 kali lipat. Aneh, teman-teman. Sepantasnya adalah sesuatu yang jumlahnya 10 kali lipat ini dia mencaplok yang kecil, bukan sebaliknya. Kita lihat di YouTube ya, banyak sekali channel-channel di YouTube ini yang mencoba mendiskreditkan Indonesia. Bahkan ada satu channel namanya Ponorogo, belakangnya huruf O ya, Ponorogo, bukan O tapi huruf, atau bukan O ya tapi huruf 0, angka 0 gitu, teman-teman. Ponorogo gitu ya. Ini mendiskreditkan bangsa Indonesia, teman-teman, dan kata-kata yang tidak senonoh gitu loh. Kenapa juga harus pakai nama Ponorogo? Nggak mungkin lah orang Indonesia mau menjelek-jelekan bangsanya sendiri. Mereka dengan lantangnya menjelek-jelekan bangsa Indonesia di YouTube, teman-teman. Dan ini aneh. Saya mau ngajak teman-teman untuk channel yang namanya Ponorogo ini, teman-teman. Huruf belakangnya angka 0. Ini silahkan teman-teman dilaporkan ke YouTube biar ini tidak semakin panjang kasusnya dia menjelek-jelekan bangsa Indonesia. Oke, teman-teman, sampai di situ saja. Silahkan like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.